Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini Bapak Ibu sekalian, kita mengadakan lokakarya keempat pendidikan guru penggerak Kabupaten Cirebon yang bertemakan guru yang berpihak pada murid. Di sini kita ada 10 orang pendamping, 50 orang CGP dan akan dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, dari Pemkot TKPLB dan khusus dari GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pakasiman. Tetap ikuti kegiatan kami dari awal sampai akhir. Kabupaten Cirebon, Bapak Dr. Andes Nano Sutarno MMPD, kami aturkan kepada perwakilan PM4TK TKPLB, Bapak Agus Mulyadi, dan selamat datang kepada Bapak Dr. Kasiman, Kepala Sekolah Calon Guru Penggerak dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Dipersilakan untuk memandu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dipersilakan. Memang luar biasa ya. Apa yang menjadi komitmennya di situ? Kan di situ komitmen yang pertama saya lihat disiplin waktunya betul-betul ya. Ketika dua komitmen dia akan ikut, nggak bisa dia, artinya untuk bisa kata orang Sunda itu ngalalawarakkan gitu ya. Ngalalawarakkan itu mengabaikan gitu, dengan seanehnya saja nggak bisa ya. Ini awal membentuk karakter sebuah penanaman disiplin itu memang nomor satu itu, atau di awal itu memang disiplin itu dulu. Kawan-kawan di dalam mengikuti lokakarya ini, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan kesehatan bagi kita semua. Terima kasih Pak Kasiman, Pak Nano, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya bisa berkunjung sini. Saya juga ingin sounding apa yang bisa dilakukan gitu. Kemudian untuk Bapak Ibu sekalian, ternyata sistem rekrutmen kita sangat ketat ya, sangat ketat. Itu mulai di awal itu kita begitu pengajuan berkas, yang pertama adalah kita nilai kejujuran, Pak. Kejujuran itu dari mana? Dari uploadnya, uploadan. Karena kita misalnya ada surat izin dari atasan ya, atau itu. Bapak Ibu, kita hati-hati karena begitu dilihat suratnya itu juga diteliti, Pak. Ternyata banyak juga yang palsu, scanan. Ada juga yang digunting, nama kepala sekolahnya atau kepala dinasnya ditempel, di scan gitu. Ternyata kelihatan. Itu walaupun sudah di scan, kita ada alat tersendiri yang bisa cek itu, oh ternyata guntingan gitu. Nah itu mulai dari situ, Pak. Masa calon guru penggerak masih menggunakan cara-cara yang seperti itu? Karena yang sering ditemui tadi ya, masih banyak yang belum mengenal juga di kecamatan program guru penggerak itu apa sih istilahnya ya. Walaupun ada calon guru penggeraknya, kadang yang saya rasakan di sekolah pun, iya kepala sekolah itu mendukung. Ya sok silahkan kegiatannya apa, tapi terkadang hanya ya sok ya mangga, tapi ya kan ya nggak ada tindak lanjut. Misalnya ada program apa, kan oh ya mangga. Nah kadang seakan dinomor duakan kadang apabila ada pimpinan, misalkan acaranya bentrokan, kadang acara guru penggerak itu jadi anak tiri lah istilahnya, nanti dilewat dulu lah gitu. PGP, Pak. Jadi ke depan Bapak Ibu sekalian nggak perlu lagi ikut diklat yang kepala sekolah. Karena memang Bapak Ibu sekalian, kenapa harus diklat kepala sekolah, sedangkan ini adalah memang diklat kepemimpinan calon kepala sekolah. Sehingga ke depan Pak tidak ada. Pak Kasiman, apa dipastikan nanti ini tidak ada ujian lagi? Semoga tidak ada ya, karena sudah diklatnya kepala sekolah. Yang kepala sekolah pun nanti diklatnya seperti ini. Gitu ya, cuma mungkin waktunya yang cukup pendek ya, ini lagi dibuat. Ada usulan juga Pak Kasiman untuk PPG, kenapa tidak dari ini nggak usah PPG lagi, misalnya seperti itu. Ini juga lagi pemikiran kita ya, karena dasarnya guru itu adalah ini pendidikan ini Pak, dasarnya guru. Sekarang menjadi guru dari universitas umum ya, jurusan umum nggak pernah pendidikan, nggak pernah akan mengalami pendidikan yang seperti ini. Di universitas tidak ada. Itu harusnya ini yang menjadi dasarnya seorang guru. Itu oleh karena itu ini sangat baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita goyang Kabupaten Cirebon bertemakan guru yang berpihak pada murid. Bapak dan Ibu akan melalui sekali semangatnya ya. Semoga sampai sore kita tetap semangat Bapak Ibu. Oke, sesi sekarang masuk ke sesi kesepakatan kelas. Kita sepakati masuk mulai jam berapa, coffee break jam berapa, istirahat jam berapa, pulang pun harus jam berapa. Kita sepakat juga, kemudian aturan main agar selama proses kegiatan tidak ada yang ada sih alhamdulillah satu guru kelas 1 gitu yang ya udah nanti deh ibu siap ya. Ya udah alhamdulillah Bu katanya, mudah-mudahan itu yang jadi satu guru itu maksudnya. Terus itunya sampai di mana progresnya? Ya belum. Yang dibareng itu guru senior, satu lagi harus dilestarikan. jangan gitu dong. Itu yang komodo. Itu barang langka. Iya. Jadi kalau disimpulkan, sudah aja Pak. Iya. 2 menit. Udah tadi hambatnya. Udah. Iya. Ya, berarti bagus. Ya. Tidak ada saya kan visi desain program kemarin kan membiasakan bacaan ayat saya kursi dan alhamdulillah kami sudah melaksanakan itu sudah di kelas saya. Saya mewakili kelompok saya dari pendamping Pak Dadan. Kami tadi singkat saja ya karena maklumlah anak kecil-kecil. Anak TK semua. Kebetulan personilnya juga kurang satu, jadi cuma sebentar. Jadi secara umum tadi kelompok kami ada yang sudah bisa terlaksana, cuman sebagian besar sih masih ada hambatan karena sehubungan dengan masa pandemi ini. Masih waktunya dibatas, ada juga yang pakai shift, jadinya tidak bisa maksimal proses pembelajarannya. Jadi kita upayakan supaya memasukkan apa yang kemarin kita tulis di visi misi dan komitmen, tapi mungkin baru sebagian kecil yang sudah bisa terrealisasi. Ini sesi curhat ya Pak? Iya, curhat. Curhat Mama Dede semua ini. Alhamdulillah tadi setelah mendengarkan teman-teman ketika realisasi dari visi misi hasil KKR 3, semua teman-teman kami itu sudah didistribusikan ke sekolah masing-masing Kak. Alhamdulillah semua sudah beberapa hari setelah lokal karya 3 itu mereka semua dari kelompok kami betul komplit hampir semua tadi bisa menyelesaikan ke guru-guru mulai kepala sekolahnya. Hanya saja mungkin beberapa kendala itu sudah pasti ada. Kendala itu sudah pasti ada, di saya juga ada. Dari visi misi yang sudah kami uraikan kepada Bapak Ibu guru sekolah masing-masing, memang tujuan dan arahnya itu adalah semua warga sekolah, hampir ke semua keluarga sekolah, baik siswa, guru maupun warga sekolah yang lain. Karena hampir semua dari 5 itu sama, kecuali yang berbeda saya Pak. Nah, dari beberapa teman tadi sudah menyelenggarakan, mungkin bahasa kasarnya seperti ini, sudah terrealisasi namun belum terpenuhi, bahasa kasar seperti itu. Ya, oke, terima kasih untuk kelompok imut. Terima kasih Pak Agus. Kita berikan tepuk imut. Tepuk imut. Imut, imut. Imut, imut. Imut. Imut belah mana nih? Pak ada imut-imut. Ya, Umi mewakili kelompoknya pendampingnya Pak Ali. Dari cerita-cerita kami tadi, pada dasarnya kami itu mempunyai permasalahan yang hampir sama.
walaupun program yang kita buat itu ada sedikit-sedikit berbeda gitu, tapi permasalahannya tuh hampir sama, yaitu agak kesulitan dalam menggerakkan guru-guru yang lain. Jadi kita sudah berusaha untuk menyampaikan apa yang program yang akan kita buat, kemudian kita sampaikan kepada teman-teman, tetapi kebanyakan karena kemungkinan mereka tidak mampu atau merasa tidak mampu, kemudian merasa sudah tua atau ini gimana. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Umi. Kita beri tepuk ajib ya. Tepuk ajib. Ajib. Oke, Pak Ali ajib. Jadi saya tahu sekarang berarti yang nulis kabar itu dari sini gitu ya. Ya Bapak Ibu semuanya, itulah potret pengalaman yang kita rasakan 1 bulan ke belakang ketika kita mencoba mengaktualisasikan mimpi-mimpi kita di sekolah kita masing-masing. Memang bukan hal yang mudah ya, walaupun kita ada dalam satu atap yang sama, ada di sebuah lembaga yang sama, ada di sebuah institusi yang sama, harusnya kita pun punya semangat yang sama, spirit yang sama, motivasi yang sama, keinginan yang sama. Harusnya, karena kita pun di situ, kalau yang sudah ASN digaji juga bersama, sumbernya juga bersama. Tapi itulah realita yang kita hadapi hari ini, dan kemudian pemerintah mencoba merekrut guru-guru penggerak. Dan ternyata yang lolos guru penggerak ternyata tidak kebanyakan bukan ASN malahan ya. Gitu. Nah ini jadi PR kita semuanya, bahwa kita hadir di sini, kita berada di tempat ini, itu bagian hal yang paling besar dan paling berat yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita selain harus membuat budaya positif di sekolah, tapi juga mampu menggerakkan teman-teman kita yang mungkin selama ini udah agak sulit untuk move on. Jadi sudah terlalu nyaman, lama berada di zona nyaman. Nah itu tantangan terbesar kita. Dan kita tidak bisa bekerja sendiri, capek nantinya. Sekolah itu adalah lembaga kolektif. Satu orang yang bagus, sisanya tidak bagus, sulit untuk menghadirkan pendidikan yang baik. Apalagi kalau kita sudah belajar konsep Ki Hajar Dewantara ya, bahwa pendidikan itu harus melibatkan orang tua, sekolah, kemudian masyarakat. Di sekolahnya saja kita punya tantangan yang luar biasa. Tapi itu jangan jadi alasan untuk kita pesimis. Karena apa yang kita lakukan hari ini, seberat apapun yang kita lakukan itu, apapun yang kita keluarkan, berapa banyak keringat yang kita keluarkan, itu tidak akan sia-sia. Pertama, kita sudah bertanggung jawab terhadap profesi kita. Kedua, kita sudah bertanggung jawab terhadap pilihan kita menjadi guru penggerak. Kalau sekarang kemudian kita udah deh saya lelah, tidak akan melanjutkan, berarti teman-teman ini sudah menghilangkan kesempatan satu orang yang mungkin lebih baik daripada kita untuk ada di tempat ini. Nah itu juga harus ingat semuanya. Jadi karena kita sudah ada di sini, kondisi kita di lapangan seperti itu, dan kita dihadirkan di tempat ini, tujuannya justru untuk mencoba memberikan warna baru pada kondisi yang selama ini sudah ada di sekolah kita masing-masing. Yang tadi yang curhatan Bapak Ibu semuanya itu adalah masalah yang ada di mana-mana. Saya juga sama guru SD, kayaknya sama juga pengalamannya. Kalau berhadapan dengan yang namanya IT ya, itu udah minder duluan teman-teman kita. Alasan tua itu dikedepankan, udah tua, nggak bisa gitu. Nah, sebentar lagi pensiun. Padahal kalau ditanya, ya udah Bu, jangan terima gajinya, nggak mau kan? Nah, teman-teman, jadi ini tantangan kita semuanya, ini PR kita semuanya. Kita jangan menjadi minder, jangan menjadi tidak bersemangat hanya gara-gara menghadapi teman-teman seperti itu. Mungkin ada hal yang harus kita lakukan. Contohnya, bagaimana kita tagihan guru penggerak itu harus membuat komunitas praktisi pendidikan. Bagaimana kita melibatkan semua orang untuk merasa jadi bagian program ini. Kalau tidak dilibatkan mereka semua, nanti ketika kita menghadapi masalah, mereka bilang, itu kan masalah itu, bukan masalah saya. Karena dia tidak merasa jadi bagian dari program ini. Nah, makanya bagian tugas kita semua di sekolah itu harus membentuk komunitas praktisi pendidikan agar semua orang tuh merasa bahwa sekolah ini tanggung jawab kita. Mungkin mereka juga sama memiliki perasaan seperti itu, tapi mungkin masih harus diberikan kesadaran yang lebih tinggi. Saya sering bilang ke teman-teman, guru itu sudah pintar sebetulnya. Hari ini kalau materi-materi pendidikan itu gampang kita dapatkan. Buka Google juga banyak, buka YouTube juga banyak.
yang hari ini harus kita pantik dari teman-teman kita di sekolah adalah bagaimana menumbuhkan kembali rasa sadar di hati mereka bahwa ini tugas saya. Saya udah di sini, saya sudah memiliki profesi ini. Kalau saya tidak melakukannya, maka saya itu berdosa. Itu aja dulu. Karena orang kalau sudah ingat dosa, dia punya rasa tanggung jawab, mudah digerakkan. Mudah digerakkan. Karena kalau dibilang kenapa guru-guru sekarang kok susah bergeraknya, karena mungkin pengetahuannya yang kurang. Enggak, menurut saya. Karena mereka mungkin jauh lebih banyak daripada kita yang ada di sini tiap hari. Tapi mungkin ini hatinya. Katakan kata Pak Kasiman dari sini ke atas harusnya gitu. Isi hati, isi pikiran. Nah mungkin di lapangan juga masih banyak karena sudah terlalu lama berada dalam suatu kondisi yang ya menggenang di tempat. Kan kalau menggenang kebanyakan pasti dialami oleh kuman, penyakit. Nah itu udah lama menggenang gitu. Terus kita alirkan itu semua supaya muncul energi baru bahwa ya minimal kita ingat aja bahwa saya sudah memilih profesi guru, maka saya akan sering berulang-ulang mengatakan bahwa ini profesi yang sudah kita pilih. Yang main-main profesi guru. Karena bermain-main dengan profesi guru berarti kita bermain-main dengan peradaban, bermain-main dengan sekian banyak nasib anak-anak kita di masa depan. Nah Bapak Ibu semuanya, apa yang sudah Bapak Ibu curhatkan tadi mudah-mudahan setelah dicurhatkan sedikit ada plong lah gitunya. Kalaupun yang belum maksimal kita bersama-sama memaksimalkannya, yang belum memulai kita coba memulainya, optimis, yakin. Dari keyakinan itu akan muncul energi. Dan satu hal mungkin yang akan saya bagi bahwa ketika kita ini berada di satu kita ini sedang mengemban tugas yang objeknya itu hati, bukan benda. Kita kan bukan sedang buat meja kan, bukan sedang membuat kursi. Kita sedang membuat hati sebetulnya, mengkonstruksi hati, termasuk di teman-teman kita. Maka kuncinya satu yang sering saya rasakan, kuncinya satu sebetulnya untuk menggerakkan hati itu loh, bagaimana kita melakukan apa yang kita lakukan menggunakan hati juga. Jadi kalau kita mau mempraktekkan nih tentang misi-misi yang berdampak kepada guru, di hatinya masih ada kesel, kapaksa hanya karena tugas, dongkol, ngumet, apalagi udah kepikiran LMS-nya tiap hari banyak. Buang dulu itu semuanya. Kita bismillah, niat ini bagian dari ibadah kita karena kita sebagai guru, dan hari ini kita menerima amanah kita sebagai guru penggerak. Nah, bismillah, niatkannya yang lulus, bersihkan pikirnya. Kita nggak usah berpikir berapa orang yang akan ikut dengan kita. Lakukan saja sebaik mungkin, lakukan saja seikhlas mungkin. Insya Allah pertama mual dongkol, mual kesel, hasilnya urusan Allah yang menggerakkan. Itu mungkin dari saya untuk penutup di sesi ini. Terima kasih atas curhatan-curhatan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu pulang dari sini ke sekolah masing-masing sudah tidak membawa beban-beban di hati yang akan menambah Bapak Ibu semakin berat melangkah, bukan semakin ringan melangkah. Berikutnya kita akan melanjutkan dengan sesi coaching ya, dengan Pak Ali. Demikian dari saya, mohon maaf banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu dan Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih semangat? Semangat pagi? Semangat sore? Pagi baik gitu. Pokoknya tetap semangat. Ya. Baik Ibu dan Bapak, ini berlanjut dari materi tentang komitmen ya, tentang refleksi komitmen tadi. Ini sangat menarik dan sudah tergambar dari rekan-rekan satu kelompok minimal ya. Dan seperti disampaikan sudah tampak jelas. Mungkin ada yang mirip-mirip keluhannya, ini sudah sepuh, gimana menghadapinya gitu ya. Ibu yang dari TK dengan kondisi anak-anak yang masih imut-imut, tidak amit-amit gitu ya, gitu. Jadi berbagai macam cara. Nah saat ini Ibu dan Bapak selamat ya, sudah sudah merefleksikan diri. Oleh karena itu perkenankan saya menyampaikan ini Pak Jojo, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh, karena saya tetap menganggapnya semua hadir. Bapak dan Ibu telah berjuang sampai saat ini, sudah berjuang sampai hari ini, sampai saat ini sudah bulan keempat. Memang tidak mudah, tapi Bapak dan Ibu bisa. Saya yakin sudah bisa. Dengan hadirnya tes itu menunjukkan bahwa Bapak itu bisa hadir, gitu ya. Dan sudah menunjukkan kinerjanya yang luar biasa. Kemudian murid-murid pasti bangga memiliki guru seperti Bapak dan Ibu. Terus
berjuang ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi di LMS kemarin itu di modul 2 itu kita sampai heboh di dunia maya. Heboh kan? Itu kalau buka di Facebook tentang kasus Bu Andriana, wah luar biasa sekali. Ada yang buat karangan bunga gitu ya, bantuan save Bu Andriana gitu ya, luar biasa sekali. Apresiasi guru penggerak terhadap Ibu Andriana. Padahal Bu Andriana ada tidak? Ya, perwakilan Bu Andriana, ya. Malah heboh lagi di binaan Bu A itu sampai muncul lagi siapa? Si Andin segala macam ya. Wah, luar biasa. Pokoknya sangat luar biasa Ibu dan Bapak ya. Jadi dalam durasi 10 menit ini kita akan penjelasan napas untuk menghargai diri kita sendiri. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Duduk secara nyaman atau posisi berdiri jika tidak memungkinkan. Rilekskan tubuh Anda, otot-otot wajah, bahu kiri dan bahu kanan. Lengan patu. Luruskan kaki langsung antara kaki dan tempat Anda duduk atau silahkan Anda rasakan. Sadari napas yang masuk, rasakan udara masuk dan udara keluar. Dengan bernafas melalui hidung 4 detik dan buang napas 4 detik. Katakan inhale, tarik napas, lalu exhale, buang nafas. Lakukan sebanyak 5 kali. Sekarang sambil tetap bernafas secara sadar, pikiran apa yang Anda pikirkan, perasaan apa yang Anda rasakan, apa yang sebetulnya. Ingat untuk tetap menyadari nafas saat ini. Tanyakan pada diri, sudahkah saya mengasihi diri sendiri? Amati diri sendiri, sebutkan satu kekuatan, lalu sebutkan kekuatan lain sambil bernapas 1 kali. Silakan lakukan sebanyak kekuatan diri Anda, lalu buang nafas. Silakan dilakukan sebanyak 5 kali. Anda perlahan, jika merasa sudah siap, senyum pada diri sendiri. Mari kita lanjutkan kembali kegiatan dengan perasaan yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih. Silakan. Saya ini lagi bingung bagaimana kira-kira pembelajaran yang berpihak pada guru itu lebih baik lagi diterapkan di sekolah kami. Jadi pengen dikasih itu pada anak. Udah bagus ya Bu ya, jadi rancangan yang berbeda bukan apa yang maksimal sudah bagus. Selain rancangan Ibu, apalagi yang Ibu perlukan supaya pembelajaran itu bisa berjalan dengan maksimal seperti apa? Ya mungkin dalam penyiapan media, kalau misalnya saya siapkan sendiri itu kadang tidak bisa karena kadang bahan yang saya perlukan itu tidak saya punya atau susah dicari. Berapa ya? 14 orang ya masuk ya. Nanti yang juara dapat hadiah langsung dari Pak Dadan. Masuk lagi. Ibu join, Bu join. Aneh.
pemimpin. Mana Ibu Rina dan Nawati? Serah terima. Terima kasih. Ya, apa tadi Bu? Sudah masuk. Berbagai alasan tadi ya. Tulis, jenisnya banyak. Pilihan ganda, uraian, menjodohkan, tutup. Kemudian lisan. Kemudian penugasan. Oke. Kemudian untuk keterampilan Ibu Ani apa saja? Produk. Oke. Pertanyaan saya adalah apa bedanya proyek dengan produk Ibu Nur Hidayah? Proyek produk ada hasilnya Bu? Iya. Kalau proyek itu memiliki jangka waktu yang lebih lama. Sedangkan produk setiap aktivitas setiap kita masuk bisa berupa Karena khairin nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Saya ingin bertanya, adakah yang Bapak Ibu dapatkan hari ini untuk dibawa pulang ke rumah? Banyak. Alhamdulillah. Ada yang mau bercerita apa yang didapatkannya, mungkin 1 menit atau 2 menit? Saya minta sepuh saja. Terima kasih Pak Dadan. Pelajaran yang paling berharga bagi saya di tempat ini adalah menemukan orang-orang hebat, menemukan kelompok yang luar biasa, karena pasti di setiap lokakarya kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Dan alhamdulillah hari ini saya rasakan aura seperti itu, di mana materi kemudian berbagi, saling memberi, saling menerima, saling menitipkan mimpi-mimpi kita. Sekali lagi, Bapak Ibu semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang sudah dipilih. Mungkin syariatnya dipilih oleh manusia, oleh para penguji yang ada di kementerian sana. Tapi pada hakikatnya kita hadir di tempat ini adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk satu misi besar terhadap pendidikan kita. Dan pengkhianatan kita pada program ini bukan hanya mengkhianati mereka yang sudah mempercayai kita di kementerian, tapi mengkhianati pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin kita tidak akan pernah bisa mempertanggungjawabkannya. Bapak dan Ibu semuanya, hingga bulan kelima ini mungkin kita mulai merasakan ada rasa lelah, mungkin mulai terasa tenaga kita semakin terkuras. Mungkin kita semakin merasa banyak waktu kita yang harus kita korbankan. Itu wajar, karena kita manusia. Sangat wajar. Kita boleh berkeluh kesah, kita boleh merasa lelah. Tapi satu hal yang tidak boleh ada dalam hidup kita, kita menjadi orang yang tidak bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita pilih. Karena apa? Karena larinya kita ditanggung jawab hari ini, itu akan menjadi penyesalan yang panjang hingga ke akhirat nanti. Bapak dan Ibu semuanya, Bapak dan Ibu hadir di tempat ini sama dengan kami para pendamping hadir di tempat ini, membawa mimpi yang sama, mimpi tentang bagaimana kita bisa melahirkan generasi terbaik dari tangan-tangan kita, dari kaki-kaki kita, dari lidah-lidah kita, dari mata-mata kita. Karena setiap pendidikan guru adalah pelajaran, setiap ucapan guru adalah pelajaran, setiap gerakan tangan guru adalah pelajaran, setiap langkah kaki guru adalah pelajaran.
dan kesalahan seorang guru akan menjadi kesalahan dalam sebuah peradaban. Kita tidak akan pernah sanggup untuk mempertanggungjawabkannya. Bapak dan Ibu guru, rekan-rekan serta sahabat-sahabatku semuanya, yang hari-hari ini kita sedang bersama-sama berdiri di sini, duduk di sini, ngobrol di tempat ini. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa kehadiran kita ke tempat ini bukan kehadiran yang gratis. Ada keringat para penjual dagangan yang setiap hari pergi pagi pulang malam menitipkan uang pajak pada uang yang kita pakai untuk kita gunakan setiap hari ini. Berapa bulan ke belakang, bahkan mungkin beberapa bulan ke depan. Jangan pernah mengukur apa yang kita lakukan dengan pekerjaan yang oleh teman-teman kita lakukan. Oh, saya lelah, teman-teman santai saja. Buat apa saya harus capek? Siapapun yang sudah memilih profesi guru ini, siapapun yang sudah memilih profesi guru ini, maka ia harus bertanggung jawab. Kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di sekolah-sekolah kita, semuanya memiliki tugas yang sama. Jika hari ini kita merasa sendirian di sekolah-sekolah kita, maka beruntunglah kita, karena hari ini mungkin kita lah yang baru disentuh hatinya oleh Allah dan digerakkan untuk menyadari bahwa ada tanggung jawab yang sudah ditinggalkan oleh banyak orang yang hari ini harus kita kembali. Teman-teman semuanya, jangan sekali-kali mengukur pekerjaan kita dengan pekerjaan saudara-saudara kita. Mereka yang sudah lupa, mereka yang mungkin sedang terlena, mereka yang mungkin belum mau move on dari kebiasaan-kebiasaan lama, jangan jadi ukuran di kehidupan kita. Karena apa yang sudah kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia. Anak-anak kita akan mengenangnya. Teman-teman kita pun akan mengenangnya. Dan Allah tidak akan pernah salah memberikan ganjaran dan pahala kepada setiap kebaikan yang dilakukan oleh kita. PNS-kah kita, non-PNS-kah kita, tidak ada bedanya. Di hadapan Allah sama saja. Yang akan dipilih penanggung jawab adalah apa yang dilakukannya dan apa tanggung jawabnya. Bapak dan Ibu, rekan-rekan serta sahabat-sahabatku sekalian, mengimbaskan kepada teman-teman seperti apa nanti, karena sudah diprogramkan lebih detail termasuk untuk angkatan penempat dan angkatan berikutnya. Ini baru Lokakarya keempat, tapi saya yakin dengan kekuatan hati Bapak Ibu semuanya, ya. Tapi kelihatannya banyak ibunya daripada bapak. Itu tapi tidak masalah. Ya, yang penting kita bisa menyelesaikan tugas, ya. Waktunya tinggal 2 bulan lagi sudah selesai untuk fasilitasi dan untuk fasilitasi. Setelah itu kan pendampingan 3 bulan. Itu pendampingan lokakarya, maka selesaikan. Saran saya selesaikan tugas, ya, karena tugas itu bagian dari penilaian. Jangan sampai gini, begitu lobang atau tidak mengupload tugas, itu nanti bagian dari penjumlahan yang akan sebagai pembagi. Kalau ada 8 terus kosong. Nah, kosong ini kan jadi pembagi. Itu yang luar biasa dropnya. Oleh karena itu, ya Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak perfect, tidak bagus, tidak ini, tidak masalah. Tapi upload tugas itu sangat penting. Oleh karena itu saya terlalu tekankan upload tugas. Walaupun upload tulisannya nggak bagus, isinya nggak ini, pasti ada nilainya. Persis pada waktu Bapak Ibu sekalian juga nggak dikasih tugas ke anak-anak, toh. Kalau mengumpulkan tugas kan ada nilai, nggak mungkin mengumpulkan tugas terus kosong. Tapi kalau tidak mengumpulkan, apa buktinya? Nggak bisa Bapak Ibu. Saya pun tidak bisa memperjuangkan Bapak Ibu sekalian ini untuk dinilai. Tidak ada yang dinilai kok. Nah, oleh karena itu saya tekankan tugas harus diselesaikan. Saya kira hanya Bapak Ibu sekarang motivasinya tinggi, ngerjakan tugas, ya, kemudian ikut daring, ya, terus absen dan lain-lain itu diselesaikan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, ya. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah pada Lokakarya keempat ini kita dikunjungi oleh Kepala Sekolah Guru Penggerak Bapak Dr. Kasiman. Salam untuk semua teman-teman guru penggerak yang ada di Cirebon maupun di Indonesia. Tetap semangat dan tetap jangan pernah merasa lelah untuk berada di jalan ini. Terima kasih Pak. Guru penggerak. Merdeka belajar, Indonesia maju. Dirigennya nggak kompak. Diskusi dengan Pak Kasiman bersama teman-teman pendamping untuk menjaring aspirasi dan memberikan motivasi kepada kita semua untuk program guru penggerak. Ini untuk Kabupaten Subang, teman-teman untuk semangat ikut program guru penggerak. Ini CGP saya sekarang sudah saya percaya untuk jadi wakil kepala sekolah. Bapak kayak gitu. Saya percayakan semua bagaimana prosesnya, apa yang bisa diimplementasikan. Coba kepala sekolahnya jadi ringan, tapi kan melihat potensi itu honorer. Kalau honorernya bagus, otomatis lah Pak. Tapi kalau gitu angin-anginan masa ada gerakan apa gitu ya. Misalnya kan ada